Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la amma ba'd. Baik, adik-adik yang berbahagia, kita bertemu lagi pada sesi belajar ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Sebelum kita masuk pada materi, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Salah satu pemimpin doa dari ketua kelas. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, adik-adik, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baik, sebelumnya kakak bunyikan presensi dulu, presensi kehadiran. Baik, pertama Kartono. Kartono hadir? Oh ya, hadir. Alhamdulillah. Selanjutnya Kartolo. Kartolo hadir? Hadir. Alhamdulillah, Kartolo hadir. Selanjutnya Kartonyono. Kartonyono hadir. Alhamdulillah. Gimana Kartonyono kabarnya? Baik. Oh baik. Alhamdulillah. Kemudian Widodo. Widodo hadir? Hadir. Alhamdulillah. Kemudian Widodari. Widodari hadir? Hadir. Alhamdulillah. Kemudian Agus. Agus sakit. Sakit apa? Oh, meriang. Ya, kita doakan semoga Agus cepat sembuh ya. Jadi di kondisi seperti ini kita harus jaga kesehatan. Apalagi dalam kondisi pandemi ini kita harus jaga kesehatan. Terutama kita harus menerapkan 3M ya, karena kita kuliah daring, kita harus menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa, ini yang paling penting, yaitu jangan lupa sarapan ya. Selanjutnya Badru. Oh, Badru hadir ya, alhamdulillah. Kemudian Ahmad. Ahmad hadir. Kemudian Adit. Oh, Adit lagi keluar kota, lagi perjalanan. Oh iya, semoga perjalanannya Adit lancar ya. Kemudian yang selanjutnya Samsul. Samsul hadir? Oh, hadir, alhamdulillah. Kemudian Tukiman A. Tukiman A hadir, alhamdulillah. Tukiman B. Oh, Tukiman B hadir, alhamdulillah. Ini kok namanya sama, ini kembar ya? Oh, lahirnya duluan mana? Tukiman A atau Tukiman B? Oh, Tukiman B duluan. Kok kebalik ya? Harusnya Tukiman dulu ya. Kemudian Ratmi. Ratmi hadir? Hadir, alhamdulillah. Kemudian Sarmi. Sarmi hadir? Oh, hadir, alhamdulillah. Baik, adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang toharoh. Sebelumnya kakak share screen dulu toharoh. Apakah layarnya sudah kelihatan? Jadi, oh sudah ya, alhamdulillah.
wudu, toharoh. Toharoh itu apa? Ada yang tahu adik-adik? Oh ya, ada yang jawab. Itu si Kartonyono. Jawabannya hampir tepat. Bisa dikatakan tepat, yaitu toharoh adalah ketika seseorang mau melaksanakan sholat. 100 untuk Kartonyono. Lebih jelasnya mari kita lihat dulu apa itu toharoh. Nah, pengertian toharoh. Toharoh artinya bersuci. Benar ya? Toharoh artinya bersuci. Nah, bersuci dari apa? Dari najis dan hadas. Najis itu ada 3 dan hadas itu ada 2. Nanti penjelasannya di penjelasan selanjutnya. Najis adalah kotoran, sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah. Salah satunya adalah sholat. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan hadas yaitu dengan cara berwudu. Dengan cara apa? Berwudu. Nah, jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, maka hal yang harus kita lakukan adalah berwudu. Jadi berwudu itu ibarat suatu rumah, kita itu apa itu? Wudu itu adalah sebuah kuncinya. Jadi kita kalau mau masuk rumah, kita harus mengambil kunci dulu supaya bisa masuk. Nah, begitu juga dengan sholat. Ketika kita mau sholat, maka kita harus berwudu dulu. Ini wudu adalah upaya untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi toharoh tadi dibagi menjadi 2, ada untuk menghilangkan hadas dan najis. Hadas itu terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kemudian hadas kecil itu, cara menghilangkan hadas kecil itu ada 2 cara, yaitu pertama dengan cara berwudu. Nah, berwudu ini dilakukan ketika kita mau melaksanakan sholat. Nah, terus wudu itu menggunakan air. Nah, jadi kalau tidak ada air, alternatif kedua atau cara kedua adalah dengan cara tayamum. Tayamum itu adalah bersuci menggunakan debu. Nah, untuk pembahasan tayamum insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang wudu. Syarat wudu adalah ini ya. Tadi seperti yang kakak katakan yaitu menggunakan air. Nah, kalau tidak ada air, menggunakan debu itu namanya tayamum. Kalau menggunakan air itu namanya wudu. Nah, menggunakan air itu juga harus ada syaratnya, yaitu airnya itu harus suci. Suci lagi mensucikan. Jadi tidak boleh kalau kita berwudu menggunakan air limbah, apa itu? Limbah air got itu tidak boleh. Jadi airnya itu harus suci. Kemudian syarat wudu yang selanjutnya adalah tidak sedang hadas besar. Nah, hadas besar, jadi kalau adik-adik terkena hadas besar itu harus mandi besar dulu. Nah, itu mandi besar nanti juga dijelaskan pada bab berikutnya. Kemudian syarat wudu selanjutnya adalah Islam. Nah, adik-adik, kalau wudu itu adalah bagian dari sholat. Sholat itu adalah salah satu dari rukun Islam. Jadi
orang yang berwudu itu harus beragama Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya, tidak ada sesuatu yang menghalangi air. Jadi ketika berwudu itu tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi air untuk masuk ke area kulit kita. Nah, jadi kalau ada misal tato itu harus dihilangkan. Kalau ada tato itu tidak sah. Nah, kalau adik-adik berwudu. Nah, kemudian yang cewek seperti bidodari, seperti sarmi, parmi itu kalau ada pitek-pitek di kuku itu juga harus dihilangkan dulu sebelum berwudu. Kemudian masuk selanjutnya niat wudu. Nah, niat wudu, adik-adik bisa membaca, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nanti adik-adik di rumah dihafalkan ya ini doa atau niat wudunya. Itu artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya kita masuk ke rukun wudu. Nah, rukun wudu itu yang pertama yaitu mencuci tangan, yaitu dengan membasuh-basuh tangan. Kemudian sambil membaca doa tadi, sambil membaca niat wudu tadi. Selanjutnya setelah mencuci tangan yaitu berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur ini dilakukan sebanyak 3 kali. Maaf, kakak lupa menjelaskan tadi, mencuci tangan juga dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, sambil membaca niat tadi. Bukan membaca sih, tapi melafadzkan niat tadi. Kemudian berkumur-kumur itu dilakukan 3 kali. Kemudian sambil membasuh hidung, ini bisa dimasukkan, ini digosok-gosok gitu. Nah, coba kakak tes dulu. Coba Kartono disebutkan rukun-rukun itu yang tadi, yang sampai mana tadi? Pertama, ya. Kedua, ya berkumur. 3, ya membasuh hidung. Nah, selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat adalah membasuh muka. Membasuh muka ini semua dari sini. Ini timbul air terus diguyurkan. Sampai sini semua harus rata. Ya. Itu dilakukan juga sebanyak 3 kali. Nah, kemudian selanjutnya membasuh kedua tangan. Nah, membasuh kedua tangan. Ini sini di sela-selanya sini digosok-gosok. Nah, sampai siku sini. Ya, ini kelihatan sampai siku. Nah, itu juga dilakukan 3 kali, dimulai dari tangan yang paling kanan. Ya, kemudian dilanjutkan ke tangan yang bagian kiri, itu juga dilakukan sebanyak 3 kali ya. Selanjutnya setelah membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian membasuh kening atau ini rambut. Ini dari sini, ini dibuang dari sini ke belakang sampai bentuk, dikembalikan, seret.
Kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua telinga. Nah, untuk ini tidak dilakukan sebanyak 3 kali, tapi cukup 1 kali saja. Jadi dibuang dulu, jangan di sini terus dikuburkan, nanti itu seperti keramas. Kemudian sudah tadi membasuh kening dan membasuh telinga. Yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki. Ya, membasuh kedua kaki sama seperti membasuh kedua tangan tadi, dilakukan dari yang sisi kanan terlebih dahulu. Dari sisi kanan terlebih dahulu, kemudian di sela-sela jari kaki ini digosok-gosok juga, gosok sampai mata kaki ya, sampai mata kaki ya. Kemudian setelah yang kaki kanan sudah, lanjut ke kaki yang kiri juga sama 3 kali, sela-sela kakinya, sela-sela jari kakinya digosok-gosok, dibasuh juga sampai mata kaki. Nah, kemudian setelah itu membaca doa atau doa setelah wudhu. Doa setelah wudhu ini mari kita baca-baca bersama-sama ya adik-adik, pelan-pelan ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Coba. Siapa yang hafal? Ada yang sudah hafal? Oh, Kartonyono sudah hafal. Ya, Kartonyono silahkan dibaca doa setelah wudhu. Asyhadu alla ya, bagus. 100 untuk Kartonyono. Ada yang hafal lagi? Belum ada ya? Oh, enggak apa-apa, nanti dihafalkan ya. Coba ini Kartono mohon disebutkan apa tadi rukun-rukun wudhu. Ada 8 tadi. Coba disebutkan. Sambil membaca layar nggak apa-apa. Ayo disebutkan. Jangan malu, nggak usah malu. Oh ya, udah. Selanjutnya Sarmi bisa menyebutkan. Ya, bagus. Nah, jadi nanti adik-adik tugasnya mempraktekkan rukun-rukun wudhu ini dan disertai niat dan doanya ya. Nanti dibuat video, kemudian dikirim ke kakak ya. Ya, oke, baik. Jadi pertemuannya kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ya. Jangan lupa tugasnya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Baik. Widodari, jangan widodari. Samsul coba dipimpin doa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jadi pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Baik. Kakak akhiri sekian. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.